Untuk itu pemirsa kami akan langsung mengajak Anda untuk melihat bagaimana proses pengawalan hitung cepat dan juga hitung-hitung di TPS yang saat ini masih berlangsung di posko pemenangan yang ada di tempat Airin AD. Sudah ada rekan kami Devi Syafira Rahma dari posko pemenangan Airin AD. Kami akan tanyakan, Devi, apakah sudah ada tanggapan langsung dari Airin atau Ade Sumardi terkait dengan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei yang menempatkan Airin Ade ternyata kalah dibandingkan Andra Soni? Ya, Zilvia dan juga pemirsa, hingga saat ini kami masih menantikan keterangan pers yang akan disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 1, calon gubernur dan wakil gubernur, yakni Airin dan juga Ade Sumardi. Tadi rencananya keterangan pers akan dilaksanakan pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di sebuah hotel yang berada di Serang, Banten. Namun hingga saat ini belum ada keterangan lagi kapan pastinya keterangan pers ini akan dilaksanakan. Nah, kemudian terkait dengan hasil sementara quick count atau perhitungan cepat yang kami catat tadi pada pukul 17.20 waktu Indonesia Barat berdasarkan beberapa lembaga survei untuk Carta Politika, data yang masuk ini sudah ada 89% untuk pasangan calon Airin dan juga Ade Sumardi ini di angka 42, sekian persen, sementara untuk lawannya pasangan calon Andra Soni dan juga Dimyati ini di angka 57, sekian persen. Sementara dari lembaga survei lainnya yakni Voxpol Center untuk data yang masuk ini sudah ada 84% untuk pasangan calon Airin dan juga Ade Sumardi ini di angka 43, sekian persen, sementara Andra Soni di angka 56, sekian persen. Namun ini masih dalam perhitungan cepat dan belum ada tanggapan dari Airin maupun Ade Sumardi terkait dengan hal ini. Nah, sementara itu kalau kita mereview sedikit Zilvia dan juga pemirsa terkait dengan pencoblosan yang telah dilaksanakan Airin tadi di TPS nomor 15 di Serpong Utara, Tangerang Selatan ini telah dilaksanakan pada pukul 9:15 waktu Indonesia Barat. Ia didampingi oleh keponakannya. Jadi jarak TPS dan kediamannya ini tidak jauh, hanya sekitar 30 hingga 50 meter saja. Nah, selain itu pada saat setelah melakukan pencoblosan, Airin juga sempat memberikan keterangan pers kepada media untuk agenda selanjutnya yang akan ia laksanakan, yaitu untuk keterangan pers yang berada di sebuah hotel yang ada di Serang, Banten ini. Kemudian juga ia sempat memberikan pertanyaan bahwa untuk sampai saat ini ia masih optimis untuk dapat menang dalam Pilkada Banten 2024. Ia juga sudah diberikan dukungan dari partai politik maupun pendukung dan juga relawan untuk partai politik seperti PDIP dan juga Golkar. Dalam hal ini Bahlil Lahadalia dan juga Megawati Soekarno Putri ini juga disebutkan sudah memberikan dukungan penuh untuk Airin dan juga Ade Sumardi. Nah, selain itu ia juga berterima kasih kepada relawan, pendukung dan semua partai politik pendukung atau pengusungnya ini karena telah mendukungnya hingga di Pilkada 2024. Dan kalau kita melihat rekam jejak Airin, ini ia di tahun 2023 sempat mendaftar sebagai anggota DPR RI, kemudian di tahun 2024 ia menjadi caleg anggota DPR RI terpilih begitu ya. Sudah ada 300 lebih suara yang masuk ataupun yang mendukungnya pada saat itu. Nah, namun ia akhirnya mengundurkan diri dan mendaftar sebagai calon gubernur di Pilkada Banten 2024 ini. Dan kalau kita melihat visi misinya, ia mengusung visi Banten Maju Bersama, kemudian fokus utama yang akan dibangun yakni berkaitan dengan infrastruktur, pendidikan dan juga pemerataan pembangunan. Sementara ini untuk yang dapat kami sampaikan dari keterangan pers Airin memang belum ada, Zilvia, karena kami pun masih menunggu sejak sore hari tadi dan kami berharap memang ada tanggapan ataupun keterangan pers yang akan disampaikan dari pihak Airin dan juga Ade Sumardi, karena rencananya Airin ini juga akan bertemu pasangan calonnya di hotel yang saat ini kami disediakan begitu. Jadi kami masih menunggukan terkait dengan keterangan yang akan diberikan oleh pasangan calon nomor urut 1, calon gubernur dan wakil gubernur Banten ini. Zilvia, kembali ke Anda. Oke. Satu lagi Devi, berarti saat ini tidak ada kegiatan apapunkah di posko pemenangan Airin? Kami di sini tidak melihat ada keramaian atau ada perkumpulan dari relawan Airin.
Ya, kalau kami memantau memang persiapan akan dilaksanakan tadi di lantai 2 begitu ya, di atas sudah dilakukan persiapan dan media pun tidak boleh masuk, Zilvia dan juga pemirsa, jadi hanya diperkenankan untuk menunggu di bawah ataupun di lobi. Dan kami juga bertanya kepada stafnya kemudian atau yang dari Airin seperti itu, namun memang dari pihaknya meminta kita untuk menunggu apabila nanti memang jadi keterangan pers maka kami akan diinformasikan. Untuk saat ini kami pun memantau sejumlah persiapan untuk cek sound, kemudian persiapan lainnya ini dilakukan di lantai 2. Namun sekali lagi kita belum boleh masuk ke lantai 2 dan juga belum diizinkan, jadi kita belum bisa memantau bagaimana persiapan yang ada di sana. Dan kita akan nantikan apakah nanti akan jadi keterangan pers yang akan dilaksanakan di salah satu hotel yang ada di Serang, Banten ini. Zilvia, kembali ke Anda. Oke, kalau begitu terima kasih Devi Syafira atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.